Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Satwiko. Saya di sini akan menjelaskan infill design menurut pemahaman saya dalam mata kuliah perancangan eksperimental lanjut yang diajarkan oleh Bu Risti. Nah, pertama-tama mungkin saya akan menjelaskan infill design. Jadi apa sih itu infill design? Nah, menurut saya pengertiannya itu bersumber dari jurnal. Jadi infill design itu proses pengembangan bidang kosong atau kurang terpakai dan fungsinya sebagai mengisi celah lahan yang tersedia pada lingkungan yang telah terbangun atau dikembangkan. Jadi dua pengertian ini saya tekankan pada pengembangan bidang kosong dan mengisi celah lahan. Lalu contohnya seperti apa sih? Nah, mungkin bisa digambarkan dalam City Hall yang ada di gambar ini. Jadi di sini tuh ada bangunan balai kota yang ingin dilakukan perluasan, namun dipakai lahan kosong yang merupakan celah. Jadi di sini adalah infill design-nya seperti itu. Nah di sini tuh saya menjelaskan jadi infill design tuh bermacam-macam jenisnya. Ada yang seperti linear, ada yang ada di pojok. Jadi namun dalam uh, infill design ini itu interpolasi atau penyisipan dalam arsitektur yang menyisipkan struktur baru ke bangunan yang lebih tua. Nah, mungkin yang paling awam atau paling kita tahu itu yang nomor 1 atau nomor 5 itu yang linear, itu paling sering banget yang dilakukan pada infill design. Nah, di sini kriterianya bermacam-macam. Menurut Department of Urban Regional Planning Florida, itu jadi infill design itu ada 5 kriterianya. Yang pertama itu bangunan kosong yang udah nggak dipakai. Yang kedua itu ada lahan yang tidak berkembang lagi. Lalu yang ketiga itu ada parking lot, seperti tempat parkir. Yang keempat itu bangunan utama, namun ada sebagian besar yang udah nggak pakai. Nah, kalau yang kelima itu jadi ada suatu bangunan yang bangunannya tuh dipakainya tuh kayak lahannya tuh dikit banget, kayak fasilitasnya kecil banget, padahal itu nilai ekonominya tinggi banget tuh lahan, jadi bisa dimanfaatkan kembali. Lalu pendekatan desain itu sebenarnya bisa dilakukan dalam kawasan bersejarah atau konservasi dengan infill building atau infill design. Nah, di situ ada dibagi 3, yaitu ada mimicry, ada associate approach, sama contrasting. Nah, kalau misalnya mimicry itu yang benar-benar persis banget, jadi mencerminkan banget namun lebih baru. Kalau yang associate approach itu lebih menyesuaikan, jadi mungkin lebih besar atau lebih kecil derajatnya. Kalau misalnya yang ketiga itu kontras benar-benar berbeda. Lalu contoh yang pertama di Indonesia, saya memakai Sawo Coffee and Roastery yang di Bandung oleh OI Arsitek. Nah di sini itu kafenya yang kita tahu Jalan Braga itu banyak banget bangunan-bangunan yang sudah lama. Nah namun di sini arsitek ini mengembangkan suatu tempat menjadi kafe yang gayanya minimalis dan berbeda dengan lingkungannya. Nah ini mungkin karena jadi infill design itu bangunan-bangunan yang lahan kosong yang sisa, jadi bangunan cenderung lebih memanjang dibanding bangunan lainnya. Jadi bangunan belakang tuh bisa dimanfaatin sebagai ruang servis. Nah maksudnya pun karena ini lahannya bangunannya kecil, jadi dibuat mundur karena biar manusia-manusia atau pengguna itu bisa datang dan merasa kenyamanan. Dan ini terbuka dengan material kaca. Lalu contoh kedua, saya memakai Semalam Butik yang ada di Medan. Ini hostel oleh Sigtree Studio. Jadi sebenarnya ini konsepnya sama seperti yang tadi sebelumnya, seperti bangunan-bangunan tua yang ada di Medan ini. Namun di tengah-tengahnya ada bangunan untuk hostel yang elemen-elemennya itu dari penghijauan, memanfaatkan penghijauan dan kayu. Lalu denahnya seperti ini, sama seperti yang tadi saya tunjukkan. Jadi lahannya memanjang, denahnya memanjang karena lahan-lahan sampingnya itu jadi tengah-tengahnya kosong gara-gara lahan-lahan sampingnya tuh udah terbangun. Jadi sisanya dipakai untuk hostel. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan saya dalam berpresentasi. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.